sapi dan si katak. Pada suatu ketika, hiduplah seekor sapi mungil pada sebuah pertanian di tepi danau. Sapi mungil merasa sedih karena tubuhnya lebih kecil dibanding sapi yang lain di sana. Ia selalu mengeluh mengenai hal ini. Dan ya, lagi-lagi ia mengeluh kepada si anjing, sahabatnya. Tubuhku paling kecil di sini. Sepertinya tubuhku paling kecil di dunia. Dan aku tidak bisa melakukan apa-apa untuk mengubahnya. Jangan mulai lagi, kawan. Kau ini sapi yang lumayan besar, pandai dan imut. Tidak mungkin kan kita semua memiliki ukuran tubuh yang sama? Iya, memang. Tetapi mengapa bukan aku yang punya tubuh paling besar? Lihat, aku juga bukan anjing yang paling besar di dunia. Aku yakin di luar sana ada anjing yang lebih besar dariku. Tapi aku tidak khawatir. Aku senang dengan apa yang aku miliki. Tapi aku tidak suka. Pada danau sebelah pertanian di mana si sapi tinggal, hiduplah seekor katak yang sombong. Ia gemar membanggakan diri di depan kawan-kawannya. Tubuhnya paling besar di antara katak yang lain, dan ia bangga sekali. Aku adalah katak terbesar di sini. Dan dia yang terbesar adalah raja. Mulai saat ini kalian semua harus memanggilku Yang Mulia. Tidak ada ketentuan yang menyatakan seperti itu. Dan kami tidak membutuhkan raja. Kenapa tidak? Setiap tempat mempunyai raja. Misalnya singa adalah raja hutan. Ya, tetapi singa bukan hewan terbesar di hutan. Ada gajah yang lebih besar. Si katak sombong memikirkan jawaban kawannya. Lalu menjawab dengan nada sombong seperti biasa. Ini bukan hutan dan kalian bukan seekor gajah. Pokoknya aku adalah raja. Titik. Katak yang lain sepakat untuk memberi pelajaran pada si katak sombong. Tetapi mereka tidak tahu bagaimana caranya. Suatu hari tatkala para katak berenang di danau, mereka melihat si sapi mungil sedang berumput dengan wajah muram di pinggir danau. Mereka belum pernah melihat hewan sebesar itu. Wow, besar sekali hewan itu. Pada saat itu, muncul gagasan di kepala mereka. Bukankah si sombong mengatakan bahwa hewan terbesar adalah raja? Jadi hewan itu pastilah raja. Mereka segera mendekati si sapi. Mereka menceritakan kondisinya dan meminta bantuan. Ya, tetapi aku hanya seekor sapi mungil. Bantuan apa yang bisa kuberikan? Siapa yang mungil? Kau? Kau tidak perlu berbuat apa-apa. Kami akan membawa kawan kami yang sombong ke sini dan serahkan semuanya kepada kami. Baik, sekarang aku harus kembali ke pertanian supaya pemilik pertanian tidak khawatir. Keesokan harinya, para katak menemui si katak sombong. Mereka bercerita bahwa ada hewan raksasa di pinggir danau. Dia ingin menemuimu. Baiklah, mari kita menemui hewan raksasa. Para katak pergi menuju sisi lain danau. Si sapi telah menunggu kedatangan mereka di tepi danau. Si katak sombong terkejut dan namun tidak menunjukkan rasa terkejutnya pada katak yang lain. Oh, jadi kau adalah hewan raksasa yang berniat menjadi raja? Si sapi hendak mengatakan sesuatu. Namun, buru-buru si katak betina berkata, Bukankah kau yang mengatakan siapa hewan terbesar ia menjadi raja? Maka si sapilah yang berhak menjadi raja. Oh ya? Aku bisa menjadi sebesar dia? Begitu ya? Bagaimana caranya? Tatkala si sapi merasa dirinya sangat besar dan berharga. Karena baru kali ini ada yang mengatakan betapa besarnya dia. Sekarang coba kalian lihat seberapa aku bisa tumbuh. Akhirnya katak sombong menggembungkan dirinya. Apakah tubuhku sudah sebesar sapi? Si katak menggembungkan diri lebih bulat lagi. Bagaimana? Apa sudah sebesar sapi? Belum. Katak mulai menggembungkan diri sekali lagi. Kini ia tak sanggup berbicara. Ia hanya bisa menatap yang lain meminta persetujuan.
Katak yang lain mulai menertawakannya. Tak. Kau harus lebih menggembung lagi. Si katak sombong terus menggembung. Ia menggembung dan menggembung hingga berubah menjadi balon. Dengan kagum, si sapi memandangi si katak. Bentuk katak sombong sudah tidak lagi seperti katak. Ia mendorong dirinya hingga melayang dan tubuhnya mulai naik. Lama-kelamaan ia terbang setinggi si sapi. Namun ia harus melampaui ketinggian sapi dan berusaha naik lebih tinggi lagi. Dan si sapi dan katak-katak yang lain hanya bisa berdiri memandang. Ini menjadi pelajaran besar untuknya. Mereka merasa sedih akan nasib si katak sombong yang merasa dirinya paling besar di antara yang lain. Begitu melihat apa yang terjadi, ia menerima dirinya apa adanya dan sangat menyukainya.